Halo teman-teman, oke, kali ini kita akan menyambung video part sebelumnya, masih tentang master rem Moto One yang akan saya pasang di Supra X 125 saya. Jadi setelah kita membahas soal master rem Moto One ini, jadi kita akan coba memasang di Supranya bagaimana. Oke teman-teman, jadi ada beberapa, cukup banyak ya banyak settingan master Moto One ini untuk di Supra. Yang pertama itu, kalau misalkan pakai tabung ini yang terpisah, kita harus memikirkan nantinya kalau buka batok pasti akan lebih ribet, karena kan selangnya ini misalkan di sini kayak gitu kan, atau gini ya, otomatis cowakan yang di sini di batok bagian depan itu susah untuk melepasnya ya, tambah lagi tabungnya kan gede nih. Jadinya itu nggak muat untuk keluar, repot lah pokoknya kayak gitu. Nah, jadi pas saya masang ini itu ternyata berbeda dengan yang standar, dan master rem ini harus digeser ke sini karena saya pakai Progar. Itu ini kan udah mepet ini sebenarnya udah cukup dekat, ternyata lebih panjang dari master rem bawaan handle standar lah gitu. Ini kan saya pakai punya Satria FU. Handle-nya ini SYS. Ada nggak sih SYS? Nah, itu SYS. Nah, jadi standarnya itu begini. Tuh, kalau teman-teman lihat ada bekasnya di sini nih. Nah, jadi ini jadinya tuh panjang, handle-nya jadinya kepanjangan sehingga mentok sama Progar yang saya pakai ini. Jadi Progarnya jadinya mentok, handle ini kena sama Progar. Jadi mau nggak mau saya harus menggeser posisi si master ini agak ke sana, agak ke kanan lah gitu, dari kamera ini agak ke kanan, hampir mentok ke batas apa sih namanya ya, batas baut ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih ya, agak dimepetkan lah ke kanan lagi gitu. Dan terus karena saya inginnya tabungnya agak di belakang, terus juga nanti kalau ngecopot batok juga nggak ribet, gampang, saya harus ngorbanin ini. Jadi di sini tuh saya cowok lagi nih, saya buat lubang, kemudian saya teruskan ke sini. Kalau misalnya pakai tabung ini, tabung bawaan dari Moto One, ini kan bracketnya begini nih, itu diputar-putar susah sih posisinya. Pertama posisi ini nih, bentuk bracketnya ini, mau kan kalau dipasang begini, nah tuh dia nanti akan di sini nih. Nah tuh, ini tuh nggak bisa dibalik karena dia ada inilah ganjalan ini nih, penahannya, biar ini nggak gampang putar-putar gini. Nah, jadi ini tuh harusnya kalau begini itu kena sama batok bagian depan yang di atas ini, yang bagian sini kalau pakai bracket Moto One ini. Nah, harusnya pasang jadi begini nih, membalik seperti ini, karena bautnya kan di sini nih, sini harusnya begini. Nah, sedangkan tabung ini itu nggak bisa dibalik. Bisa sih, cuman harus dibesarin, dibor lagi, dibesarin untuk bisa masuk baut nih, jadi dia berubah posisi gitu. Cuman ya biar aja lah gitu kalau teman-teman tetap mau pakai ini. Nah, cuman posisinya nanti di atas, si tabung ini tuh di atas posisinya. Nah, oke teman-teman, jadi
Setelah ini digeser, kemudian coak lagi di batok belakang sini. Ini ada lubang ini. Oke ya. Jadi kalau tadi yang pakai ini tuh, nah posisinya harusnya begini nih. Kalau di bawah pas di bracket ini, itu yang ini tuh bakalan kena sama batok yang di sini nih. Nah, jadi ini tetap harus ditinggikan. Nah, kalau cuman segini tetap nggak bisa, nggak pas sama lubang di bracket ini ya nih. Jadi kemarin itu saya pakai baut 10, ini kunci L panjang tuh sekitar berapa ya panjangnya ya, kira-kira panjang lah teman-teman ya. Nah itu saya posisikan di sini, jadi gini dia, cuman terlalu tinggi. Jadinya terlalu tinggi. Nah akhirnya saya belilah ini apa, tabung Big Smoke Brembo yang smoke. Nah sebelumnya kan ini saya kan kasih fotonya nih di sini yang pas saya coba pakai ini tapi belum diisiin minyak rem begini. Nah selangnya itu dari sini langsung ke sini melalui lubang yang ada di batok depan. Setelah saya pikir ternyata pas lepas batok nanti bakalan repot kan. Nah ya sudah, akhirnya saya pakein bos untuk box 10 nih, ada 1 2 3 4, ada yang kecil, cuma yang kecil ini cuma 2, jadi pakai panjang diturusin ke atas gitu kan. Cuman di sini tuh harus dicowak lagi nih, di sini di batok depan tuh mengikuti lingkaran ini. Bisa kok sampai nggak putus di sini, asalkan rapi itu bisa nih. Dan kemudian saya posisikan tabungnya di mana, kemudian dikunci, dikuatin, sini juga dikuatin. Nah alur dari selang ini, nah itu kalau misalnya lewat atas itu jadinya ya jalur minyak remnya jadinya naik dulu baru turun gitu, jadi kan nggak optimal gitu. Ya udah mau nggak mau karena di sini juga kosong, ya udah langsung saya bor aja di sini pakai bor mata 10 mili itu, saya teruskan sini. Ya coak lagi sih ya, nggak apa-apa lah, yang penting rapi, nggak begitu jelek kok coaknya. Dan kemudian ini sebenarnya masih kepanjangan sih selangnya, dia bisa nanti ke sini aja gitu, dari sini langsung sini, cuma ini masih kepanjangan, nanti bakal saya potong lagi. Nah kemudian untuk spion, bracket spion, kemungkinan besar saya akan pakai bracket yang banyak jual di pasaran tuh. Nanti di sini selang ini kan masih kepanjangan tuh, nanti bisa lah lewat di pinggir sini langsung masuk sini, nanti selangnya agak dibengkokin, bisa pas di sini. Ada lagi kendala ya teman-teman, jadi karena si master rem ini digeserkan ke kanan lagi, otomatis si batoknya itu akan mentok di sini, di sini sama yang di bawahnya, kemudian ini sama yang di handle ini. Sebentar saya liatin, turunin kameranya. Oke, dia akan mentok di sini nih. Ini tuh bagian yang adapternya untuk mengganti setelan. Nah dia bentuk di ini nih, di sini sama ini sama yang di bawahnya. Untungnya baut handle itu mur handle di bawah sini itu tidak kena sama batok. Oke, jadi saya akan lihat coakan batoknya, batok depan. Oke ini teman-teman. Oke, nah jadi ini coakannya sebenarnya ini terlalu kebesaran sih, jadinya di sini tipis. Sebenarnya masih bisa kecil lagi biar ini nggak gampang patah atau putus nanti ya. Nah, ini ya
Terus juga ini teman-teman, di sini nih, mana dia sih? Nah ini nggak begitu kelihatan ya. Nah itu saya lebarin lagi nih cowoknya. Jadi ini tuh dilebarin lagi nih. Jadi kan karena dia si master rem ini digeser ke kanan, jadi ya mau nggak mau sih ini itu dicowok lagi lebih lebar. Sebenarnya sih bisa tidak dicowok di sini ya, tidak dipapas dibesarin gini. Cuman ya masih master nih harus digeser lagi ke kiri. Nah masalahnya yang ini nih, dia kena sama progarnya. Nah itu yang buat saya bingung tadi. Terus juga si bracket sini yang di atas, mana dia tadi? Sebentar. Nah yang ini tadi, yang ini tuh kan ada cowok tuh, kalau misalnya digeser ke sana dia akan kena sini sama kancing batok ini nih. Mau ini ya harus dibuang jadinya, jadi banyak lagi itunya, potong-potong dan segala macam ya. Itu jadi ini langsung diteruskan dari lubang drat yang ada di master, kemudian selangnya itu sini, dan batok belakang ini dicowok, dibolongin lagi. Ini teman-teman tuh, nggak apa lah, tapi yang penting rapi cowakannya, nggak begitu kelihatan kan. Sebentar. Nah mungkin kedepannya selangnya akan saya ganti deh yang warna biru biar lebih keren aja, biru. Nah itu teman-teman kelihatan kan cowakannya tuh. Nah posisi masternya itu agak mentok tuh sama bekas lasan di stang itu, saya mentokkan aja paling kanan. Nah, jadi teman-teman saya ngecowok di sini sebenarnya masih bisa lebih kecil lagi, cuman saya terlalu lebar ini, jadi ya bagian sini itu terlalu tipis. Mungkin nanti di sini tuh akan saya kasih jaring-jaring atau apalah, nanti nggak tahu, mungkin ada ide lagi, atau saya biarkan aja lah dia bolong gitu. Kemudian cowakan bagian handle rem ya itu. Jadi kalau teman-teman lihat ini sini nggak terlalu banyak yang di sini, ini cuman sedikit aja. Terus sama yang di sini, ini tuh yang kena sama dudukan handle-nya itu yang ada bautnya tuh, kena di sini. Ini harus dipapas lagi, pas lagi dibuang. Yang sini yang paling banyak nih di bagian sini. Kalau teman-teman lihat tuh sini itu hanya itu aja sih, sama batok belakang tempat selangnya tadi. Nah itu yang saya buat cowakan. Nah, jadinya kalau mau buka-buka batok itu aman, nggak ribet, nggak repot. Oke, kan saya coba pasang batoknya. Tuh jadinya pas gitu, bisa buka-buka batok dengan gampang. Aduh, nih coba teman-teman perhatiin ini di bagian handle-nya. Nah itu di sini, nah itu bakalan kena tuh sama ini, kena sama yang di bawah juga tuh. Sebentar saya lebih dekatin lagi. Itu sebenarnya mur yang itu tuh, itu agak ke dalam dikit, jadi nggak kena sama samping ya. Samping batok yang ini tuh nggak kena, yang ini sama mur itu, sama ini juga. Ini sebenarnya jauh nih. Tuh yang saya bilang tadi tuh, yang ini tuh,
ujung dari handle tuh itu bakal kena di sini kalau ini nggak dicowak lagi, nggak dipapas atau dipotong. Sebenarnya nggak apa-apa cowok-cowok, yang penting rapi terus halus. Jangan lupa diamplas, itu bakal nggak kelihatan kok coakan ya. Tapi ya kalau teman-teman sayang sama batok ya mungkin teman-teman harus berpikir lagi bagaimana, atau mungkin pakai yang kayak model standar, atau mungkin RCB aja, RCB kotak atau RCB yang oval. Paling ini cuma mikirkan soal spion, bracket spion di sini. Sebenarnya saya spion nggak masalah sih, udah bisa kapan deh, belakangan aja soal spion. Jadi cuman pakai bracket, kunci di stangnya sebelah sini. Ini nanti saya potong lagi selangnya, ini masih kepanjangan sih, nanti gampang lah tuh potong biar lebih pendek. Seperti saya bilang teman-teman, ini hati-hati, dia gampang patah, terus juga nyari gantinya susah. Jadi ini belum saya pompa minyaknya juga belum, itu nanti perlu di setting lagi. Nanti akan saya lanjutkan lagi setelah selesai udah jadi semuanya, penampakannya bagaimana. Oke teman-teman, jadi ini dia master rem dari Moto1 yang telah selesai saya kerjakan, dan juga sudah kelar semuanya, dan juga sudah saya pompa, remnya juga sudah mantap. Dan ternyata pakai Sealmaster dari Moto1 itu cukup enak, pakem kok. Terus juga dia baliknya cepat karena pernya lebih keras dari standar, kan masternya juga bisa pakai punya Supra. Oke, jadi setelah ini kelar dan selesai, di teman-teman bisa lihat kan yang saya coak tuh di sini sama ke bawah. Di bawah itu sebenarnya nggak begitu banyak, cuman mentok sama mur dari si handle ini yang ada di dalam sini. Nah, itu kan ada mur di bawah, nanti saya akan lihat tuh, dia tuh mepet sama baut mur sama yang mur ini. Nah itu dia mepet. Jadi kalau di sini tidak dicoak atau dipapas sedikit gitu, dia akan kena. Terus sama dengan yang ini nih, sini juga agak kena. Jadi nggak mau harus melebar ke depan. Dan kemudian kalau teman-teman lihat itu kan mepet banget ini coakannya. Nah jadi dia nih mentok sama handle yang ini nih, setelan yang ini, ujung ini nih, itu tuh bakalan pasti kena di sini nih. Jadi ini memang harus dicoak lagi ya, karena master remnya tuh memang harus saya geser ke dalam lagi atau ke kanan lagi ya. Memang harus sih sebenarnya kalau saya lihat lagi, karena nanti bakalan dipasangin bracket spion. Jadi ya mau ya tetap harus digeser ke kanan lagi. Selain si handle ini jadinya lebih panjang, karena memang si handle-nya panjang, juga nanti untuk bracket spion di sini itu nggak akan ada ruang kalau mau pakai bracket yang CNC yang ada di pasaran itu. Nah itu nggak akan muat. Nah kemudian ini kan dicoak lagi, dan kemudian juga saya buat lubang di sini, jadi dia ngepas sama diameter dari selangnya. Jadi kalau buka batok itu udah sangat gampang, tidak ribet. Kemudian ini jalur selangnya, tuh. Jadi
jadi sesuai sama keinginan saya lah. Jadi posisi si tabungnya itu agak ke belakang. Sebenarnya sih ada tujuannya sih. Jadi kalau di sini tabung tuh rasanya lucu sih, terlalu melebar kayak gitu. Bagusnya sih ya agak di tengah-tengah sini lah gitu. Tapi ya karena berhubung bracketnya panjang, ya udahlah, nggak apa-apa lah agak ke belakang. Terus juga ini kayaknya nggak jadi saya tutup lah, biarkan saja. Bagi saya untuk Master Moto One ini cara performa sih udah saya bilang lumayan bagus ya, lumayan bagus. Karena dia balik handle-nya juga cepat, karena pernya juga cepat. Ya kalau performa sih ya mirip sih sama yang standar. Tapi kalau dari material ya memang sih yang standar lebih baik. Tapi bukan berarti dari Moto One ini jelek. Moto One ini cukup bagus loh. Walaupun dengan bahan material yang kurang dari yang standar, tapi secara performa Master Moto One ini lumayan bagus. Kalau menurut saya sih lebih ngerespon cepat dari Master M ini. Jadi sekiranya sebegitu aja dulu nih teman-teman tentang Moto One Master M ini. Jika teman-teman suka, boleh like. Jika teman-teman tidak suka ataupun membosankan video saya, teman-teman dislike juga tidak apa-apa. Untuk teman-teman juga yang mau subscribe silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Salam satu hati dan salam Supra X-Ros 25 Holic se-Indonesia, se-Riau dan se-Pekanbaru. Dan tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.